Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswi Minutrati Putri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ekonomi keluarga kalian tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sholat fardu. Pengertian dari sholat itu sendiri. Sholat dalam arti bahasa, dalam arti lughatan adalah ad-du'a'u, yaitu doa. Jadi kalau ada orang yang berdoa, berarti orang itu sudah dikatakan sholat, tapi dalam arti bahasa saja. Adapun sholat dalam arti istilah syara'nya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bi syara'it makhsusatin. Segala ucapan, segala perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diawali dengan Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dengan menggunakan syarat-syarat khusus yang ada pada sholat itu, maka itu dikatakan sholat secara istilah syara'nya. Kemudian hukum melaksanakan sholat. Hukum melaksanakan sholat itu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mukallaf. Setiap individu wajib melaksanakan perintah dalam agama, itu disebut dengan fardu ain. Siapakah orang mukallaf itu? Orang mukallaf itu adalah orang yang terkena beban kewajiban dalam syariat Islam. Itu yang disebut dengan orang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus sholata, apabila kalian semuanya telah selesai melaksanakan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring. Artinya ketika kita selesai melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk membaca aurat, membaca wirid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ma'nantum fa aqimus sholata, dan apabila kalian semuanya telah merasa aman. Ayat ini diturunkan ketika para sahabat Nabi melaksanakan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang dilaksanakan dalam keadaan genting, dalam keadaan berperang. Maka ketika para sahabat Nabi itu sudah merasa aman dari musuh, fa'aqimus sholata, maka kerjakanlah sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta dalam keadaan tumakninah, sebagaimana ketika tidak ada musuh, sebagaimana mengerjakan sholat ketika tidak dalam keadaan berperang atau sholat khauf tadi. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, diwajibkan bagi semua orang mukmin dengan kewajiban yang ada waktunya masing-masing. Artinya kita kalau ingin melaksanakan sholat, kita harus tahu bahwa sholat itu sudah masuk waktunya dan ada waktunya. Kemudian ketika sudah masuk waktunya, kita tidak boleh mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Itu yang dinamakan dengan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat itu anak-anak ada 3. Yang pertama adalah Islam. Maka sholat itu tidak wajib bagi orang kafir, dan ketika orang kafir tersebut itu masuk Islam, tidak wajib untuk mengqadainya. Berbeda lagi dengan orang yang murtad, orang yang awalnya Islam terus kemudian dia keluar dari agama Islam, maka ketika dia kembali memeluk agama Islam, maka orang murtad tadi itu wajib untuk mengqadai sholatnya.
Yang kedua adalah balik. Balik bagi seorang anak laki-laki berarti sudah mencapai usia 15 tahun atau dia sudah pernah bermimpi basah. Kalau bagi anak perempuan, usia balik itu dia sudah mencapai usia 9 tahun atau sudah pernah menstruasi. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang masih belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun, maka orang tuanya diperintahkan untuk memerintahkan anak-anaknya tadi melaksanakan sholat sebagai sarana pembelajaran. Dan apabila anak tadi itu sudah mencapai usia 10 tahun, maka ketika mereka meninggalkan sholat harus diberi pelajaran sedikit lebih keras. Syarat wajib sholat yang ketiga adalah berakal. Berarti sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Berikutnya syarat sholat sebelum masuk melaksanakan ibadah sholat atau syarat sahnya sholat sebelum masuk dalam rangkaian ibadah sholat. Ada 5 macam. Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga suci dari najis, suci pakaiannya, suci tempat yang digunakan untuk sholat, suci badannya juga. Yang kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat. Aurat bagi seorang laki-laki ketika dalam sholat dimulai dari pusar sampai lutut. Itu yang wajib untuk ditutupi ketika waktu sholat. Dan aurat bagi seorang perempuan pada waktu sholat adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Menutup aurat tadi itu harus dengan menggunakan pakaian yang suci. Syarat sahnya sholat yang ketiga, syarat sahnya sholat sebelum masuk melaksanakan ibadah sholat yang ketiga adalah menetap di tempat yang suci. Artinya tempat yang digunakan untuk ibadah sholat tadi itu harus suci, terbebas dari najis. Kemudian syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya dia harus yakin bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Tidak boleh kemudian dikira-kirakan ini kelihatannya sudah jam sekian, pasti waktunya sholat sudah masuk, maka saya harus sholat. Nah, tidak bisa seperti itu. Harus yakin bahwa waktunya sholat itu sudah masuk, baru kemudian dia boleh untuk melaksanakan sholat. Syarat sholat yang kelima, yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kiblatnya orang Indonesia yaitu Ka'bah, menghadap ke Ka'bah sana. Dan yang menjadi ukuran itu adalah dadanya yang harus menghadap kiblat.